Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggota saya sendiri, Dina Sylvia Kurniawan, Saya Cindy Arsia. akan mempresentasikan dengan tema Optimal Scheduling of Regional Integrated Energy System with Hot Dry Rock Enhanced Geothermal System based on Information Gap Decision Theory. Di pendahuluan ini mengenai potensi energi terbarukan dan panas bumi, berbagai negara saat ini intensif meneliti energi baru, khususnya energi terbarukan, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tradisional. Energi panas bumi memiliki keunggulan seperti penyimpanan energi yang melimpah, produksi yang stabil, dan tanpa polusi kimia. Pengembangan pembangkit listrik panas bumi masih menghadapi kendala teknologi pengeboran, rekahan, dan pemanasan aliran. Pengembangan sistem panas bumi yang ditingkatkan atau Enhanced Geothermal System (EGS) dapat mempercepat ekstraksi dan pemanfaatan energi panas bumi. Di Hot Dry Rock ini atau HDR dan Enhanced Geothermal System atau EGS, yang pertama dari HDR sendiri ini jenis energi panas bumi baru yang dapat dieksploitasi. Umumnya tersimpan di batuan dengan porositas dan permeabilitas rendah pada kedalaman 3-10 km dengan suhu 150-650 derajat Celcius. Kemudian di Enhanced Geothermal System atau EGS ini mengekstrak dan memanfaatkan sumber daya panas bumi dengan menciptakan rekahan buatan di HDR. Pemanfaatan HDR sangat penting dalam pencapaian puncak karbon dan netralitas karbon. Latar belakang masalah dan solusi yang diusulkan. Di sini ada permasalahan dan solusi. Di permasalahan itu ada penelitian HDR saat ini sebagian besar berfokus pada pemodelan dan evaluasi efisiensi siklus pembangkit listrik. Namun, hubungan HDR dengan sisi sumber daya dalam sistem energi terintegrasi belum dipertimbangkan. Kemudian untuk solusi, mengusulkan metode penjadwalan harian untuk RIES dengan HDR berdasarkan teori keputusan kesenjangan informasi atau IGDT. IGDT digunakan untuk menganalisis ketidakpastian output energi terbarukan. Di sini ada kontribusi utama penelitian. Yang pertama, pemodelan IGS dan integrasi sistem. Di sini untuk membangun model operasi IGS berdasarkan prinsip kerja dan struktur dasar IGS, kemudian membangun model sistem terbarukan penuh berbasis hub HDR angin surya melalui hubungan energi untuk menghubungkan input dan output, dan yang terakhir mempelajari pengaruh partisipasi IGS dalam penjadwalan RIES. Kemudian pemodelan penjadwalan optimal dengan IGDT. Itu membangun model penjadwalan optimal RIES berdasarkan IGDT, kemudian mempertimbangkan ketidakpastian tenaga angin dan fotovoltaik. Dan yang terakhir menangani ketidakpastian dari dua aspek, menghindari resiko dan mencari peluang, dan menyediakan strategi penjadwalan dua arah untuk pembuatan keputusan. Kemudian ada struktur dan model operasi IGS. Komponen IGS yang pertama bagian bawah tanah terdiri dari sumur injeksi, sumur produksi, dan reservoir thermal retak. Kemudian bagian atas tanah terdiri dari reservoir, stasiun pompa air, dan set generator. Kemudian untuk prinsip kerjanya yang pertama, cairan suhu rendah diinjeksikan ke reservoir retakan untuk pertukaran panas dengan massa batuan suhu tinggi. Cairan yang dipanaskan kembali ke permukaan melalui sumur produksi untuk menghasilkan listrik. Sistem pembangkit listrik panas bumi utama terdiri dari sistem penguapan kilat, siklus Kalina, dan siklus Rankine organik atau ORC. ORC paling banyak digunakan karena efisiensinya tinggi dan strukturnya sederhana. Kemudian untuk model operasi IGS ini mencangkup evaporator, turbin generator, kondenser, dan pompa media kerja.
Kemudian ada pemodelan sistem energi terintegrasi regional atau RIES. Konsep energi hubungan. Sistem ini dianggap sebagai jaringan dua port yang memodelkan hubungan konversi antara berbagai input dan output energi. Model transformasi perangkat energi terdiri dari unit kogenerasi, boiler gas, kulkas listrik, kulkas absorpsi, dan AC penyimpanan es. Kemudian model perangkat penyimpanan energi yaitu mengatur penyimpanan kelebihan energi dan pelepasan saat dibutuhkan, misalnya baterai, penyimpanan panas, dan penyimpanan es. Kemudian model aliran energi yaitu untuk menjelaskan keseimbangan daya listrik, daya termal, dan daya dingin dalam jaringan energi. Kemudian ada fungsi objektif dan batasan penjadwalan. Untuk fungsi objektif, yaitu meminimalkan biaya operasi harian RIES, meliputi biaya pembelian listrik, biaya pembelian gas, biaya IGS, dan biaya emisi karbon. Untuk batasan dan contohnya, batasan input energi terdiri dari pembelian daya, gas alam, pembangkit listrik fotovoltaik, pembangkit listrik tenaga angin, dan IGS. Batasan konversi energi terdiri dari kendala operasional perangkat seperti IGS, turbin gas, boiler gas, chiller listrik, chiller absorpsi, dan AC penyimpanan es. Untuk batasan penyimpanan energi terdiri dari untuk baterai, irigasi penyimpanan panas, dan sistem penyimpanan es. Dan terakhir, batasan aliran energi, yaitu keseimbangan dinamis input dan output energi dalam hubungan energi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pentingnya HDR dan EGS ini dalam produksi panas bumi. Materi ini secara langsung membahas eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya panas bumi non-konvensional yaitu batuan panas kering atau HDR. Ini relevan dengan perkembangan teknologi produksi panas bumi di luar reservoir hidrotermal tradisional. Kemudian untuk konsep Enhanced Geothermal System atau EGS, menciptakan rekahan batuan buatan untuk sirkulasi fluidanya adalah inti dari teknik produksi panas bumi modern untuk mengekstraksi panas dari batuan kering. Ini adalah topik krusial dalam teknik produksi panas bumi, khususnya dalam konteks meningkatkan produksi dan umur dari reservoir. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.